Halo sahabat movie, terima kasih buat kalian yang masih setia menonton film dari Kamar Sinema. Film epik bersejarah ini menceritakan pertempuran antara tentara Cina yang membantu Korea dengan mengirimkan pasukan perangnya untuk menolak agresi Amerika Serikat selama Perang Korea berlangsung di Danau Changjing. Pada tahun 1950, para pasukan Cina itu dikisahkan tidak makan selama 3 hari sampai akhirnya amunisi tidak dapat dipasok lagi dengan tepat waktu. Bertepatan dengan itu, beberapa tentara pun banyak meninggal dunia dengan kondisi musim dingin yang bersalju. Namun, dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan itu, para prajurit bantuan Cina masih sanggup untuk membuat para tentara Amerika kewalahan melawannya. Film ini juga mencerminkan perubahan sejarah Tiongkok dan pewarisan semangat nasional. Diklaim sebagai film termahal, The Battle Alex Changjing menjadi film ke-24 yang memecahkan rekor box office di tahun 2021 dan juga film terbaik di tahun 2022. Pokoknya buat sahabat movie, saya saranin untuk nonton full filmnya. Karena menurut Mimin, ini adalah salah satu film terbaik sekaligus film paling apik di tahun 2021 dan juga 2022. Oke, jadi sebelum kita masuk ke dalam isi ceritanya, buat teman-teman boleh dong untuk di-subscribe terlebih dahulu karena satu subscribe kalian sangat berharga buat saya. Jadi kalau sudah, terima kasih. Dan inilah dia film The Battle Alex Changjing. Di awal cerita, kamera menyorot seorang komandan kompi. Dia bernama Wu Qianli, yang baru pulang dari medan pertempuran. Ia membawa jasad abu adiknya yang gugur saat di medan perang. Saat Qianli tiba di pinggiran desa, tiba-tiba ada sekelompok anak melempar batu ke arah perahu Qianli. Qianli malah tersenyum karena ia tahu salah satu di antara mereka ternyata adik bungsunya yang bernama Huanli. Itulah momen terberat bagi Qianli ketika ia harus menunjukkan jasad abu adiknya di hadapan kedua orang tuanya. Sudah cukup lama keluarga Qianli secara turun-temurun hidup di atas air. Mereka yang akan makan bersama dengan penuh rasa duka. Saat itu Qianli berjanji akan membangun tempat tinggal yang layak untuk keluarganya, karena ia telah mendapatkan jatah tanah dari pemerintah. Tak lama dari itu, baru saja bertemu dengan keluarganya, ia sudah dipanggil oleh Markas Kesatuan. Sehingga cuti Qianli dibatalkan karena ada perintah darurat yang mengharuskan ia kembali bertugas di esok pagi. Huanli memaksa ingin ikut untuk bertugas dengan kakaknya. Qianli menyampaikan amanat dari mendiang adiknya bahwa Huanli tidak dibolehkan untuk ikut bergabung ke dalam militer. Kemudian kamera memperlihatkan pada tanggal 15 September 1950 di Incheon, Korea. Sejak 7 Juli, Jenderal Amerika MacArthur sebagai pemimpin Angkatan Laut menyatakan perang terhadap Korea Utara. Dari berbagai sisi pesawat tempur Angkatan Udara dan Angkatan Laut Amerika membombardir seluruh medan musuh sampai rata. Request action. Di Pulau Wolmindo and Incheon, Oliver P. Smith, Komandan Angkatan Laut Davis I. Ia orang yang paling berpengaruh dalam misi pertempuran pasukan Amerika. Dia diberi kuasa penuh oleh Jenderal Douglas MacArthur untuk memimpin strategi perang singkat melawan pasukan Cina. MacArthur berpidato bahwa misi merebut seluruh tanah Korea adalah hal yang mudah. Ia pastikan hanya dalam waktu singkat mampu ditaklukkan. Dan ini diakhiri pada saat Thanksgiving dan sebelum perayaan Natal dan juga Tahun Baru. It will be over by Thanksgiving. I have my track. I believe we will see. Beijing, 4 Oktober 1950. Feng Donghai atau Paman Feng. Ia adalah wakil ketua komandan area militer Barat Laut yang ditunjuk oleh Presiden Mao Zedong.
sebagai komandan utama pada pasukan relawan rakyat Cina dan juga sebagai komisaris politik, akan memimpin operasi besar tersebut. Pak Presiden memutuskan akan membantu Korea Utara dalam pertempuran melawan Amerika Serikat. Karena jika Korea Utara kalah dalam pertempuran, kemungkinan besar negara Cina pun akan terkena dampaknya. Ketika Komandan Feng meninggalkan istana, Aiying, putra Mao Zedong, menyatakan dirinya ingin ikut ke medan pertempuran. Namun Komandan Feng tidak mengizinkannya, karena Aiying adalah satu-satunya yang kini menjadi harapan Presiden. Melihat keteguhan anaknya, Mao Zedong mengizinkan putranya untuk ikut ke dalam pertempuran. 几十万老百姓的孩子一道兵的战场，让他跟你去吧。 Misi selanjutnya, Amerika Serikat akan melancarkan serangan ke sisi barat, melintasi paralel ke-38, yang merupakan perbatasan antara Korea dan merebut Pyongyang. Dan pada tanggal 7 Oktober 1950, pasukan Amerika membombardir seluruh area paralel 38. Setelah menyapu bersih seluruh area paralel 38, mereka akan melanjutkan merebut kota Hwangnan dan menuju barat laut ke Sungai Yalu dan akan berakhir di Sungai Chanjing. Jenderal Amerika MacArthur dengan rasa percaya diri menganggap pertempuran telah mendekati akhir. Ia ingin segera merencanakan gerakan selanjutnya, meskipun belum mendapat izin secara resmi dari Presiden. MacArthur dengan ambisi akan menghabisi pasukan Cina dengan kekuatan serangan udara. Jenderal Feng mendapatkan berita atas pergerakan cepat Amerika menuju utara. Kelihatannya, pasukan Cina telah resmi menjadi target selanjutnya. Kondisi pusat militer segera mengirimkan pasukan strategi ke Korea dan menghadang musuh di Danau Chanjing bagian barat Jepang. Sedangkan, pasukan relawan Cina masih mempersiapkan diri sebelum maju ke medan pertempuran. Song Silun, yang merupakan komandan sekaligus komisaris politik Satuan 9 pada pasukan relawan rakyat Cina. Ia berpidato bahwa barusan ada seorang anak yang ingin bergabung masuk ke militer. Ketika ditanya alasannya, si anak itu menjawab bahwa Partai Komunis dan Ketua Mao Zedong telah memberikan tanah kepada ayahnya. Namun sekarang Amerika akan merebut tanah mereka. Kata-kata anak tersebut membuat Song Silun termotivasi bagi semua prajurit. Kini, Satuan 9 di bawah kepemimpinan Song Silun, mereka akan menuju ke utara, melawan agresi Amerika untuk membantu Korea dan mempertahankan negara Cina. Setelah berpidato, ternyata anak yang diceritakan Song Silun adalah Wan Li, adik kandung Qian Li. Qian Li kaget adiknya nekat masuk militer tanpa seizinnya. Meskipun kesal, Qian Li terpaksa harus merelakan keadaan adiknya menjadi anak buahnya. Tibalah waktunya seluruh prajurit memasuki gerbang kereta api untuk memulai perjalanan panjang menuju medan perang. Di dalam gerbong, Qian Li memperkenalkan adiknya kepada Paman Lei dan juga Yu Chong. Pada saat itu, Yu Chong mengisengin Wan Li karena tingkahnya yang masih kekanak-kanakan dan selalu memasang wajah yang menyebalkan. Di ujung lorong, Qian Li sedang mengobrol dengan Mei Xing, salah satu teman perjuangannya. Sudah beberapa kali mereka menjalankan misi bersama-sama dalam satu kompi. Tak lama kemudian, Qian Li mengetahui adiknya sedang dibuli, dan Huang Li mengadu kepada kakaknya. Huang Li diberi pengertian, dia harus belajar kuat jika ingin menjadi seorang prajurit. Dan Qian Li mengajak semua orang untuk mengadakan upacara pembukuan bagi adiknya sebagai anggota baru mereka. Dalam acara tersebut, satu persatu disuruh menceritakan bagaimana sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang prajurit. Kemudian satu persatu mereka menyebutkan nomor keanggotaannya masing-masing, hingga giliran Huan Li yang akan menyebutkan nomor keanggotaannya. Ia malah kebingungan. Hal itu membuat Qian Li marah, dan ia tidak mengizinkan adiknya itu untuk membawa senjata. Sehingga Huan Li memberontak dan ingin keluar dari kereta. Untungnya, dua prajurit langsung menahan tindakan Huan Li.
Kini para pejuang telah sampai di stasiun Jian Timur perbatasan Cina. Kompi Gabungan 7 resmi mendapat perintah pengiriman 20 radio transmitter ke Korea. Lalu di sana mereka akan diberitahu misi selanjutnya. Tak lama dari situ, ada pesawat pengintai Amerika lewat, membuat semua orang panik dan langsung bergegas masuk ke dalam gerbong kereta api. Dan warga setempat berbaik hati melemparkan baju hangat ke mereka. Di tengah perjalanan, kereta api berhenti di depan jembatan Sungai Yalu, perbatasan antara Cina dan Korea. Mereka harus istirahat selama 30 menit dikarenakan ada perbaikan rel yang masih belum selesai. Di waktu itu Qianli melihat komandan batalion 3 yang bernama Tan Jiwei, yang dulu pernah menjadi rekannya sekaligus sahabat dari mendiang adiknya Qianli. Hausen, seorang prajurit yang seumuran dengan Huan Li, mengajaknya bermain ke atas gerbong. Dan di waktu bersamaan, tiba-tiba terdengar dari jauh suara drum mesin pesawat tempur Amerika. Ketika pesawat itu mulai mendekat, mereka langsung membombardir kawasan itu. Para prajurit panik, mereka masuk ke gerbong untuk mengambil barang dan alat tempur sebisa mungkin, sebelum pesawat Amerika kembali membombardir area mereka. Kini mereka terjebak diintai pesawat tempur Amerika. Untungnya, radio transmitter dan juru sandi masih bisa selamat. Namun, sedikitnya pepohonan membuat mereka sulit mencari tempat persembunyian. Mereka harus menyeberangi sungai sebelum pesawat Amerika berpatroli. Di tengah perjalanan, mereka disuguhkan untuk berjalan di atas bebatuan yang terbentang luas. Qianli memerintahkan setiap peloton harus melanjutkan perjalanan dengan formasi tempur 466. Yang terpenting, mereka harus melindungi radio transmitter dan jurusan di tengah peloton 2 dan 3. Belum sempat menyeberang, pesawat Amerika Serikat sudah berpatroli kembali menuju area. Tidak ada jalan lain, semua pasukan tiarap, berkamuflase di antara bebatuan. Meskipun pilot Amerika tidak berhasil mendeteksi keberadaan pasukan Cina, mereka berputar balik dan melepaskan tembakan secara random di area bebatuan. Selesai melepaskan tembakan, pesawat Amerika lalu pergi dari area itu. Sebagian besar pasukan Cina harus tewas dalam kondisi yang sangat mengerikan. Di malam harinya, Huan Li terkena mental. Ia syok dikarenakan untuk pertama kalinya harus menyaksikan kematian di tengah pertempuran. Dan juga ia menyaksikan tubuh Shausen yang hancur lebur tepat di sampingnya. Kini posisi mereka telah mencapai pegunungan Nangning. Pesawat Amerika terus berusaha mendeteksi transmisi radio mereka. Anehnya, tidak ada sedikit pun tanda, mengingat pasukan Cina telah terjebak dan sudah pasti saling berkomunikasi dengan divisi lain. Komandan Smith penasaran dan terus menyisir area pegunungan Nangning. Ia meminta pilot untuk terbang rendah agar ia dapat memantau pergerakan musuh. Ternyata seluruh pasukan Cina bersembunyi di balik salju. Di malam hari, barulah mereka melanjutkan perjalanan dan sudah sampai di lokasi dituju. Saat itu Qianli mendeteksi adanya tembakan dari lokasi itu. Setelah diperiksa, ternyata tentara Amerika menyerang tentara Cina. Qianli harus segera membantu karena pasukannya sedang terpojok oleh tentara Amerika. Ia pecah prajurit menjadi 2. Kelompok 1 melanjutkan perjalanan membawa radio transmitter ke Tan Yuzhong, sedangkan sisanya akan membantu bertempur. Xing He, si penembak jitu telah memasuki benteng, siap membidik tes dinamik yang akan diluncurkan dari bukit. Sehingga pertempuran sengit pun dimulai.
Serangan kejutan itu membuat tentara Amerika getar-getir. Keluar dari benteng pertahanannya, salah satu anggota dari divisi lain itu memberitahu Qianli bahwa misi mereka adalah meledakkan menara sinyal Amerika untuk memutuskan koneksi antara garis depan Amerika dan markasnya yang berada di Danau Changjin. Paman Lei bertugas memimpin kelompok pembawa radio transmitter. Saat itu ternyata Huan Li tidak memasuki barisan Paman Lei. Ia malah ikut bertempur mengikuti kakaknya. Mau tidak mau mereka harus melanjutkan perjalanan. Namun, mereka tiba-tiba melihat bala bantuan tentara Amerika berdatangan. Terpaksa Paman Lei harus menghalau mereka di tengah jalan dan mengirim satu tim pengawal radio transmitter dan juru sandi untuk terus bergerak. Kini posisi Huan Li sedang berada dalam bahaya. Dia berusaha menolong prajurit dan menyeretnya ke tempat aman. Dikarenakan usahanya sia-sia, ia kembali berlari dari tembakan para tentara Amerika. Ting He menaiki bukit yang lebih tinggi agar leluasa membidik target. Namun ia malah diserang dengan senjata mesin hingga Ting He kewalahan. Kelompok Paman Lei mulai meluncurkan mortar sehingga sebagian besar pasukan Amerika berhasil dibantai. Di tengah itu, Paman Lei perintahkan sebuah untuk memancing musuh agar naik ke atas bukit. Di bawah, Huan Li semakin berulah. Karena larinya sangat cepat, ia nekat lari ke arah Qianli dan nyaris terkena tembakan. Kemudian Qianli dan Chongrong menerobos masuk ke dalam pondok dan membantai musuh dalam jarak dekat. Dalam kondisi genting, Huan Li datang, namun ia malah kebingungan menyaksikan Chongrong dan kakaknya tengah berada di ujung maut. Di tengah kebingungannya, Huan Li berhadapan dengan salah satu tentara Amerika yang datang. Melihat itu, Qianli berusaha keras sekuat tenaganya hingga ia berhasil mendorong pistol ke arah Huan Li. Melihat beberapa tentara Amerika yang akan datang, Huan Li melemparkan bom. Namun bom itu malah dilempar balik. Melihat itu, Qianli mengambil kesempatan untuk membunuh lawannya. Tidak mau menyerah, tentara Amerika serang kembali dengan senjata tank. Qianli menyuruh adiknya tetap di dalam pondok dengan dibekali beberapa bom. Kemudian ia dan Chongrong keluar berlindung di balik bongkahan besi. Melihat kakaknya dalam kesulitan, tergeraklah inisiatif Huan Li untuk melemparkan bom. Namun bom yang ia lempar meledak di udara. Chongrong menyuruhnya melempar lagi dengan hitungan ketiga, dan Huan Li berhasil melumpuhkannya. Ting He berhasil melumpuhkan sniper musuh yang berada di atas benteng tertinggi. Ketika Qianli tengah bersiap membawa tas dinamit untuk menghancurkan menara, tiba-tiba tank musuh datang menggempurnya. Tank musuh ingin melindas Qianli, dan Huan Li terus menerobos hancurkan bangunan sekitar. Ternyata mereka akan kedatangan lagi 2 tank Amerika dan puluhan infanteri yang sedang menuju medan tempur. Demi mengimbangi lawan, Chongrong dituntut menaiki tank yang masih berfungsi agar dapat bertempur kembali. Setelah Chongrong dan Qianli menaiki tank dan mulai menggempur tank musuh, sayangnya mereka salah posisi dan berhenti di ujung bukit.
sehingga mereka terperosok ke bawah. Tidak sampai di sana, ternyata tank musuh ikut turun, sehingga saling menembak satu sama lain. Tembakan Qianli tepat sasaran. Di tempat Paman Lei, Amerika berhasil terpancing ke atas bukit. Setelah Paman Lei meniupkan fluid, di sanalah seluruh anggota mulai membantai tentara Amerika. Setelah terdesak, sebagian lagi berusaha kabur namun tidak segampang itu. Strategi Paman Lei berhasil mengepung mereka dan dilanjutkan membantai tanpa sisa. Terakhir, dihancurkanlah menara sinyal Amerika, dan itu pertanda bahwa misi mereka telah selesai. Setelah menelusuri perjalanan panjang, akhirnya pasukan Kompi Gabungan 7 yang dipimpin Qianli berhasil mengantarkan 12 radio transmitter dan 4 juru sandi ke hadapan perwira tertinggi. Di sana mereka mendapatkan pengobatan dan makanan. Di sana juga ada Aing, putra dari ketua Mao Zedong. Ia menghampiri Qianli dan memberi kabar bahwa misi Kompi Gabungan 7 belum berakhir. Kali ini mereka semua diperintahkan ke dataran tinggi 110 di Xinghung di Danau Chanjing. Misi kali ini akan jauh lebih menyiksa. Mereka harus menelusuri gunung es dengan cuaca yang sangat ekstrim. Markas Satuan 9 Garis Depan, Cheng Fengdong Korea, dan Komandan Song Silun telah mengetahui bahwa kondisi prajurit kini sedang berada di tengah kelaparan dan juga kedinginan. Ia memerintahkan anak buahnya mencari cara untuk mengirimkan seragam hangat kepada unit garis terdepan secepatnya. Jika terlambat, kemungkinan para tentara akan mati membeku di tengah medan perang. Tanggal 23 November 1950, seluruh tentara Amerika berpesta pora merayakan hari Thanksgiving. Makanan mewah melimpah ruah dihidangkan bagi para pejuang Amerika. Sedangkan di sisi lain, pasukan Cina menderita kedinginan dan kelaparan. Mereka hanya memakan kentang rebus yang sudah membeku, sehingga gigi Huan Li patah saat menggigit kentang beku. Paman Lei berbaik hati, memberikan kentangnya yang hampir membeku kepada Huan Li. Di tengah pesta, Jenderal Smith mendapatkan laporan bahwa pilot mulai kesulitan mendeteksi keberadaan musuh, dan selalu terjadi gangguan sinyal di sekitar Taiyudong, tempat perwira tertinggi berada. Secara otomatis, Taiyudong menjadi sasaran berikutnya. Semua kru panik bergegas pergi meninggalkan markas demi menyelamatkan radio transmitter dan juru sandi. Mereka menuju ke bunker untuk berlindung dari serangan udara Amerika. Saat itu, Aing malah kembali lagi ke dalam ruangan demi menyelamatkan peta yang masih menempel di dinding. Sayangnya, Aing tidak berhasil lolos di tengah ledakan dahsyat. Atas kejadian itu, Mao Zedong sangat terpukul mengetahui kini putranya telah gugur. Paman Feng turunkan perintah kepada Komandan Song Silun untuk bersiap melakukan serangan besar-besaran di Danau Chanjing pada tanggal 27 November pukul 16.30. Di malam hari sudah dipastikan suhu akan mencapai sekitar 40 derajat Celcius. Kini yang dihadapi pasukan tidak hanya melawan tentara Amerika, mereka juga harus melawan kekuatan alam. Danau Chanjing Timur Depan, Divisi Infanteri 7 Amerika tengah siap memposisikan alat tempur
Komisi 9 pasukan relawan di bawah pimpinan Komandan Tan Jiwei berada di sisi balik bukit sedang menunggu kode penyerangan. Begitu juga dengan Kompi Gabungan 7 yang dikomandoi Qianli, sama-sama sedang menunggu kode penyerangan. Sambil menunggu, tiba-tiba Qianli menceritakan kematian adiknya sewaktu bertempur di medan perang. Ia tewas terkena bom hingga sebagian tubuhnya hancur. Dalam kondisi sekarat, waktu itu adiknya meminta Qianli untuk menembaknya agar mempercepat kematiannya. Di momen ini, Qianli meminta Huanli agar tidak jauh darinya. Jika nasibnya seperti almarhum adiknya, ia ingin diperlakukan hal yang sama. 下半截身被炸没了，我抱着他，搁他嘴唇儿。 26 November 1950, Kompi 9 telah mendapatkan gambaran setiap posisi musuh. Tan Jiwei kini mengetahui bahwa Amerika memiliki pasukan yang dinamai Beruang Kutub, yang pernah bertempur di Siberia dalam Perang Dunia ke-1. Diperkirakan pasukan Beruang Kutub akan diposisikan di dataran tinggi. Di malam hari, Qianli mengajak seluruh pasukan pindah ke dataran tinggi 110 sebelum matahari terbit. Pada tanggal 27 November 1950, Komandan Song Silun turunkan perintah penyerangan umum 5 menit lagi. Setelah semua di posisi masing-masing, penyerangan besar-besaran pun dimulai. Dalam situasi mengerikan ini, Qianli membakar tas dinamit lalu diluncurkan ke bawah kemudian diledakkan. Barulah tim yang lain melakukan penyerangan maju menerobos area musuh. Mei Xing mengambil posisi di bawah truk pengangkut amunisi untuk menempelkan bom. Kini penyerangan pasukan Cina dihalau senjata mesin, sehingga Qianli perintahkan untuk mundur dan berlindung di bawah parit. Paman Li berusaha meluncurkan mortar ke arah si penembak, agar pasukan Qianli dapat melanjutkan kembali penyerangannya. Setelah markas berhasil dikepung, Amerika kerahkan tank dalam upaya mempertahankan areanya. Kompi 9 terkena serangan brutal. Tan Jiwei memerintahkan pasukannya mulai berpencar, namun kondisi semakin genting hingga ia nyaris terbunuh. Mei Xing melihat banyaknya truk pengangkut infanteri Amerika menuju ke Kompi 7, sehingga ia nekat melakukan penyerangan sambil mengendarai mobil dan menjatuhkan bom ke arah truk musuh.
Tidak hanya Meising, Qianli dan prajurit lainnya berani menerobos naik ke atas tank dan melakukan serangan jarak dekat. Meising keluar dari mobil setelah mengaktifkan sisa bomnya, sehingga dapat menghancurkan 2 tank sekaligus. Pasukan Amerika semakin terdesak. Mereka berusaha melarikan diri dari medan pertempuran. Namun mereka terus digempur dengan senjata sehingga mereka sulit meloloskan diri. Qianli berhasil menembak Komandan Alan. Huanli datang dan hendak menghabisinya. Namun Qianli menahan Huanli dan membiarkan si Komandan Alan sekarat sampai menemui ajalnya. Di area markas besar Amerika, Jenderal Smith segera mengirimkan bala bantuan setelah mengetahui pasukannya mundur darurat. Sayangnya, seluruh pasukan Cina tidak mengetahui rencana Amerika bahwa pertempuran belum berakhir. Hingga terjadi kepanikan di saat drum mesin pesawat tempur mulai berdatangan. Tan Jiwei diikuti Ping Hai berlari ke arah bukit sambil membawa bazooka. Setelah pesawat musuh meluncurkan roket, Tan Jiwei berhasil membazoka pesawat itu. Namun itu bukanlah serangan akhir. Roket yang sempat diluncurkan mengeluarkan asap merah, dijadikan sebagai koordinat bagi pesawat tempur Amerika. Paman Lei nekat mendekati sumber asap merah. Kemudian ia membawa ke atas mobil dan menjauhkannya dari kawasan, sehingga ia benar-benar berada dalam bahaya besar. Di tengah perjalanan, ia keracunan asap tersebut. Qianli beserta yang lain datang membantu Paman Lei. Namun semuanya terlambat. Itu akan menjadi momen terakhir perjuangan Paman Lei. Qianli merasa berat memasukkan nama Paman Lei ke dalam prajurit yang telah gugur. Di area bandara Amerika di Hagaguri, pasukan Amerika mundur besar-besaran. Ternyata, Kompi 3 Divisi 58, pasukan relawan Cina telah berhasil menggempur kawasan tersebut. Meskipun pada akhirnya dapat dikalahkan oleh Amerika, tetap saja Amerika memilih mundur karena mereka menyadari pasukan Cina lebih memiliki jiwa tempur yang tak mengenal rasa takut. Sebagian pasukan Amerika mundur menuju dermaga Hungnam bersama Jenderal Smith. Di tengah perjalanan, Jenderal Smith menyaksikan hal yang membuat hatinya bergetar, di mana saat itu ia melihat para pejuang relawan Cina yang telah mati membeku dalam posisi siaga. Jenderal Smith memberikan penghormatan dan ia tidak malu mengakui bahwa pertempuran melawan prajurit Cina dengan kegigihan kuat maka musuhnya tidak akan ditakdirkan untuk menang. Fighting against men with such strong will like this, we will deign to win. 105.000 tentara Amerika Satuan 10
Dievakuasi dari pelabuhan Hungnam, pertempuran Danau Chanjing memberikan contoh sempurna karena menumpas satu resimen bala bantuan Amerika selama perang melawan agresi Amerika dan membantu Korea, menyebabkan melakukan tindakan mundur besar-besaran dalam sejarah satuan marinir di Timur Depan. Selama pertempuran Danau Chanjing, para tentara pemberani mampu menghancurkan sepenuhnya kesombongan rencana MacArthur yang telah menyepelekan pasukan Cina. Lebih dari 197.000 rakyat Cina mengorbankan nyawa selama perang berlangsung. Sebenarnya, ini bukanlah merupakan sebuah akhir. Ternyata perang belum usai. Komandan Song Silun memerintahkan untuk menghadang mundur musuhnya. Kompi Gabungan 7 yang dikomandoi Qian Li terpilih menjalankan misi tersebut untuk mencegah pasukan musuh yang dipimpin oleh Smith kabur menggunakan pesawat. Dan The Battle Huang Chanjing season kedua akan Mimin bahas di video berikutnya. Oke, Mimin harap kalian tidak bosan dan sampai jumpa lagi di kelanjutan filmnya.